Selama 3 tahun, saya menjadi mesin pencetak uang untuk sebuah keluarga yang menganggap saya pembantu. Malam itu, ketika seluruh kartu mereka tiba-tiba diblokir di tengah belanja besar, mereka baru sadar siapa yang selama ini menyalakan listrik di rumah itu. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal Cerita Kehidupan. Sebelum kita mulai, tolong nyalakan lonceng dan tinggalkan satu kata di kolom komentar supaya saya tahu kalian menemani saya sampai akhir. Nama saya Maya Anjani, 38 tahun. Saya bekerja sebagai direktur pemasaran di sebuah perusahaan besar di kawasan Sudirman. Sudah 12 tahun saya membangun karir ini dari nol. Di kantor, puluhan orang memanggil saya dengan hormat. Saya memimpin tim besar dan mendatangkan pendapatan miliaran setiap tahun bagi perusahaan. Tetapi ada satu hal yang tidak banyak orang tahu. Begitu saya melangkah masuk ke rumah sendiri, gelar itu menguap. Di dalam rumah, saya bukan direktur. Saya hanya juru masak. Saya hanya asisten rumah tangga tanpa gaji. Rumah kami ada di Kebayoran Baru. Rumah 2 lantai yang saya beli dengan tabungan saya sendiri, jauh sebelum saya menikah dengan Bagas. Setiap meter persegi rumah itu dibayar dengan keringat saya. Namun, entah sejak kapan, saya merasa seperti tamu di rumah sendiri. Malam itu, pukul 7. Saya baru saja pulang dari rapat yang melelahkan. Bahu saya kaku, kepala saya berdenyut. Saya membuka pintu, dan aroma yang menyambut saya bukan aroma makanan hangat. Yang menyambut saya adalah suara televisi yang dikeraskan dan tumpukan piring kotor di wastafel. Di ruang tengah, suami saya Bagas tertidur di sofa dengan mulut terbuka. Di kamar tamu, adik iparnya, Sinta, sedang menonton drama sambil memesan makanan lewat ponsel. Dan dari kamar utama lantai 2, terdengar suara ibu mertua saya, Bu Ratih, memanggil dengan nada tinggi. Maya, kamu sudah pulang. Cepat buatkan teh. Tenggorokan ibu kering. Dari tadi menunggu kamu. Saya berdiri sejenak di depan pintu. Saya menatap tas kerja di tangan saya, lalu menatap dapur yang berantakan. 3 tahun. Sudah 3 tahun hidup saya berputar di lingkaran setan yang sama. Mari saya ceritakan dari awal, supaya kalian paham bagaimana seorang direktur bisa berakhir mencuci piring untuk orang yang tidak pernah menghargainya. Saya menikah dengan Bagas 5 tahun lalu. Saat itu, Bagas adalah pria yang lembut. Ia bekerja sebagai staf di sebuah kantor cabang. Gajinya tidak besar, tapi saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Saya pikir cinta tidak diukur dengan rekening. Saya keliru besar. 2 tahun pertama pernikahan kami baik-baik saja. Kami tinggal berdua di rumah Kebayoran Baru. Bagas berangkat kerja. Saya berangkat kerja. Malam hari kami makan bersama. Sederhana, tapi hangat. Lalu perusahaan tempat Bagas bekerja melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Bagas termasuk yang dirumahkan. Saya menghiburnya. Saya bilang, tidak apa-apa. Istirahat dulu. Cari yang lebih baik. Penghasilan saya lebih dari cukup untuk kami berdua. Tetapi minggu berganti bulan dan Bagas tidak pernah benar-benar mencari pekerjaan lagi. Ia bangun siang. Ia menghabiskan waktu dengan ponselnya. Setiap kali saya menyinggung soal pekerjaan, ia akan bilang, sebentar lagi, Maya, aku sedang cari yang sesuai passion. Kata itu menjadi tameng kemalasannya selama bertahun-tahun. Lalu datanglah hari yang mengubah segalanya. Ibu mertua saya, Bu Ratih, menelpon sambil menangis. Katanya rumah kontrakannya di kampung sudah tidak layak. Katanya ia kesepian. Bagas, sebagai anak yang katanya berbakti, langsung mengiyakan tanpa bertanya pendapat saya. Maya, ibu pindah ke sini saja ya. Rumah kita kan besar. Kasihan ibu sendirian di kampung. Saya menatap Bagas. Saya ingin berkata banyak, tapi saya menelan semuanya. Saya pikir, iya, ibunya. Berbakti pada orang tua adalah hal yang baik. Maka, saya mengangguk. Itulah kesalahan kedua saya. Bu Ratih datang dengan 3 koper besar dan 1 kebenaran
yang baru saya pahami kemudian. Ia tidak datang sebagai tamu. Ia datang sebagai ratu yang menganggap rumah saya sebagai istananya. Hari pertama, ia mengganti posisi perabotan di ruang tamu. Hari kedua, ia mengkritik cara saya memasak. Hari ketiga, ia mulai memanggil saya seperti memanggil pembantu. Maya, lantai ini kotor. Pel lagi. Maya, kopi ibu kurang manis. Maya, kamu ini perempuan. Kok tidak becus mengurus rumah? Saya pulang kerja jam 7 malam dan masih harus memasak untuk 3 orang dewasa yang sehat-sehat saja. Saya bangun jam 5 pagi untuk menyiapkan sarapan sebelum berangkat ke kantor. Akhir pekan saya habis untuk mencuci, menyetrika, dan membersihkan rumah yang dikotori orang lain. Bagas, ia hanya diam. Setiap kali saya mengeluh, ia akan bilang, "Sabar, Maya. Itu kan ibu." Mengalah sedikit, mengalah. Selalu saya yang harus mengalah. Dan ketika saya pikir, keadaan tidak bisa lebih buruk, datanglah orang keempat ke dalam rumah saya, Sinta. Adik perempuan Bagas, 30 tahun, belum menikah. Dan baru saja berhenti dari pekerjaannya yang kelima dalam 2 tahun. "Mbak Maya, aku numpang dulu ya, lagi cari kerja yang cocok," katanya sambil menyeret koper masuk. Bahkan sebelum saya sempat menjawab. Sejak hari itu, beban di pundak saya berlipat ganda. Bukan hanya satu mertua yang harus saya layani, tetapi juga seorang adik ipar yang sehari-hari hanya rebahan, menonton drama, dan memesan makanan mahal dengan uang yang entah dari mana. Tentu saja, uang itu dari saya. Dari kartu kredit tambahan yang dulu saya berikan kepada Bagas untuk keadaan darurat. Hari-hari setelah Sinta datang menjadi semakin berat. Penghinaan kecil menumpuk hari demi hari, seperti tetesan air yang perlahan menggerus batu. Suatu malam, saya pulang membawa rekan kerja dari luar negeri untuk makan malam. Klien penting, kontrak besar. Saya sudah meminta izin dan berjanji akan menyiapkan semuanya sendiri. Tetapi di tengah jamuan, Bu Ratih turun ke ruang makan dengan daster lusuh, lalu berkata keras di depan tamu saya, "Maya, kamu ini bagaimana? Tamu kok dikasih makan begini saja? Dan kapan kamu cuci baju ibu yang menumpuk? Jangan sibuk kerja terus. Urusan rumah berantakan." Tamu saya terdiam canggung. Wajah saya panas oleh malu. Tetapi saya tetap tersenyum, meminta maaf, dan menyelamatkan situasi. Setelah mereka pulang, saya berdiri di dapur, menatap piring kotor, dan merasakan sesuatu yang retak di dalam diri saya. Beberapa hari kemudian, hal yang lebih buruk terjadi. Saya menyimpan sebuah jam tangan pemberian mendiang ayah saya di kamar. Benda itu satu-satunya kenangan yang saya punya darinya. Suatu hari, jam itu hilang. Saya mencarinya kemana-mana. Akhirnya, Mbak Asi berbisik bahwa ia melihat Sinta membawanya keluar. Saat saya menanyakannya, Sinta menjawab enteng, "Oh, jam tua itu. Aku gadaikan. Aku butuh uang buat beli skincare. Lagian, itu kan cuma jam jelek." Saya membeku. Bukan soal nilainya, tetapi soal betapa mudahnya mereka mengambil hal yang paling berharga bagi saya, lalu menyebutnya jelek. Saya menebus jam itu kembali keesokan harinya, dengan uang saya sendiri. Tentu saja. Tetapi luka di hati saya tidak bisa ditebus. Lalu datang permintaan yang membuat segalanya jelas. Sinta ingin membuka usaha kafe, katanya. Ia meminta modal 100 juta rupiah, bukan meminta dengan sopan, tetapi menuntut, seolah itu hak yang sudah pasti. "Mbak Maya kan kaya. 100 juta itu kecil buat Mbak. Aku kan adik Bagas." Sudah seharusnya keluarga saling membantu. Ketika saya menolak dengan halus, Bu Ratih turun tangan. Ia mogok bicara dengan saya selama seminggu. Ia mengeluh kepada tetangga bahwa menantunya pelit dan tidak punya hati. Bagas, seperti biasa, menyalahkan saya. "Maya, cuma 100 juta. Kenapa sih kamu hitung-hitungan sama keluarga sendiri?" Saat itulah, di tengah seminggu kebisuan dan tekanan itu, malam takdir itu pun tiba. Tetapi sebelum saya menceritakan malam itu, ada satu kejadian lagi yang harus kalian tahu. Karena kejadian inilah
yang benar-benar mematikan rasa cinta terakhir yang tersisa di hati saya. Sinta jatuh sakit ringan. Hanya flu biasa, tetapi Bu Rati memperlakukannya seolah putrinya sekarat, dan ia menunjuk saya sebagai perawatnya. Maya, Sinta sakit, kamu yang urus. Bawakan bubur, kompres, dan siapkan obatnya. Kamu kan istri di rumah ini, sudah seharusnya melayani adik iparmu. Saya baru pulang kerja jam 8 malam, badan saya remuk. Tetapi saya tetap memasak bubur, membawanya ke kamar Sinta. Bukannya berterima kasih, Sinta justru melempar mangkuk itu ke lantai. Buburnya tawar. Kamu ini niat merawat atau tidak sih, Mbak? Buat lagi yang benar. Bubur panas berceceran di lantai. Saya berlutut. Membersihkannya dengan tangan saya sendiri. Sementara Sinta menatap saya dari atas tempat tidur dengan tatapan merendahkan. Bu Rati berdiri di pintu, mengangguk puas. Seolah menyaksikan menantu yang akhirnya tahu tempatnya. Saya membersihkan lantai itu dalam diam, tetapi di dalam diri saya sesuatu padam untuk selamanya. Cinta, kesabaran, harapan, semuanya padam. Yang tersisa hanya satu tekad yang dingin dan jernih. Saya tidak bisa hidup seperti ini lagi. Malam itu, setelah saya selesai membersihkan dan kembali ke kamar, Bagas hanya berkata sambil lalu, Maya, lain kali masak yang benar. Kasihan Sinta. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatap punggungnya dan menyadari pria ini tidak akan pernah berubah. Bukan saya yang harus mengubah mereka. Saya yang harus mengubah hidup saya. Dan beberapa hari kemudian, takdir mulai membuka tabir terakhir yang saya butuhkan. Sedikit demi sedikit. Semuanya dimulai dari satu malam biasa. Malam itu, setelah membuatkan teh untuk Bu Rati, saya naik ke kamar dengan tubuh yang nyaris remuk. Bagas sudah tidur lebih dulu. Saya membuka aplikasi bank di ponsel, hanya untuk memeriksa saldo seperti biasa. Mata saya membelalak. Tagihan kartu kredit tambahan bulan ini hampir 20 juta rupiah. Saya menggulir rinciannya satu persatu. Restoran mahal, tas merek terkenal, klinik kecantikan, salon. Tidak ada satupun pengeluaran itu yang saya lakukan. Saya turun ke ruang tengah. Bagas masih terjaga, menonton ponselnya. Saya menunjukkan layar tagihan itu kepadanya. Bagas, ini apa? 20 juta dalam sebulan. Untuk apa? Bagas hanya melirik sekilas. Nadanya santai, seolah saya menanyakan cuaca. Oh itu. Sinta beli tas sama perawatan. Ibu juga ada beli beberapa keperluan. Kan kita keluarga. Maya, masa hitung-hitungan? Keluarga. Kata itu mereka pakai seperti kartu sakti untuk menguras saya. Bagas, ini kartu untuk darurat, bukan untuk belanja tas dan ke salon. Ya sudah, kalau kamu keberatan, naikkan saja limitnya. Jawabnya enteng. Lalu kembali menatap ponselnya. Saya berdiri di sana, terdiam. Bukan karena saya tidak punya kata-kata, tetapi karena saya baru menyadari sesuatu. Pria di hadapan saya ini tidak melihat saya sebagai istri. Ia melihat saya sebagai sumber uang yang tidak boleh berhenti mengalir. Esok paginya, hal itu menjadi semakin jelas. Saat saya sedang bersiap berangkat kerja, Bu Rati memanggil saya ke ruang makan. Sinta duduk di sebelahnya, tersenyum tipis. Maya, duduk dulu. Ibu mau bicara serius, kata Bu Rati. Saya melirik jam. Saya ada rapat penting jam 9. Tapi saya duduk juga. Begini. Maya, ibu sudah tua. Sinta juga butuh perhatian. Kalau kamu terus sibuk kerja, siapa yang mengurus kami? Ibu pikir lebih baik kamu berhenti kerja saja di rumah, mengurus keluarga. Saya pikir saya salah dengar. Berhenti kerja, Bu. Iya, suamimu kan laki-laki. Biar dia yang cari nafkah. Perempuan itu tempatnya di rumah. Saya hampir tertawa. Kalau saja situasinya tidak begitu menyedihkan. Suami saya tidak bekerja selama bertahun-tahun. Saya yang membayar listrik, air, makanan, cicilan, dan setiap rupiah di rumah ini. Dan sekarang mereka meminta saya berhenti dari satu-satunya hal yang menopang mereka semua. Maaf, Bu,
Pekerjaan saya tidak bisa ditinggalkan. Dan kalau saya berhenti, dari mana biaya hidup kita? Wajah Bu Ratih langsung berubah keras. Oh, jadi kamu sombong dengan gajimu. Kamu pikir ibu tidak tahu kamu menghina keluarga ini? Bagas, lihat istrimu. Begini cara dia menghormati ibumu. Bagas keluar dari kamar dengan rambut berantakan. Bukannya membela saya, ia justru menatap saya dengan tatapan kecewa. Maya, kenapa sih kamu bikin ibu nangis pagi-pagi? Sudah, turuti saja kemauan ibu. Saya berdiri. Saya ambil tas saya. Saya tidak menjawab. Saya hanya berjalan keluar pintu dengan jantung yang berdebar oleh sesuatu yang baru. Bukan kesedihan, melainkan kemarahan yang dingin dan tenang. Di dalam mobil, saya tidak langsung menyalakan mesin. Saya duduk diam, menatap setir. Selama 3 tahun saya bertahan, karena saya pikir diam adalah kebaikan. Saya pikir mengalah akan membuat mereka berubah. Saya keliru. Diam, saya justru mereka anggap sebagai izin. Hari itu, di kantor, saya tidak bisa berkonsentrasi. Bukan karena rapat, tetapi karena saya sedang menghitung. Menghitung berapa banyak yang sudah saya korbankan dan berapa sedikit yang saya terima. Sepulang kerja, saya mendengar sesuatu yang membuat darah saya membeku. Saya baru saja masuk lewat pintu samping dapur, tanpa suara. Dari ruang tamu, saya mendengar Bu Ratih dan Sinta berbicara dengan Bagas. Mereka tidak tahu saya sudah pulang. Bagas, rumah ini kan atas nama kamu juga sebagai suami, kan? Suara Sinta terdengar berbisik, penuh perhitungan. Bukan? Sin, rumah ini punya Maya. Dibeli sebelum kami menikah. Aduh, bodoh kamu, sahut Bu Ratih. Ya kamu bujuk dia. Suruh balik nama jadi nama kalian berdua. Kalau sudah, nama bersama. Separuh jadi hakmu. Nanti kalau ada apa-apa, Sinta juga kebagian. Kasihan adikmu, belum punya rumah. Tapi gimana caranya? Bu, gampang. Bilang itu bukti cinta. Perempuan kalau sudah cinta, disuruh apa saja mau. Kalau dia tidak mau, berarti dia tidak sayang kamu. Tekan terus dari situ. Saya berdiri di balik dinding dapur. Tangan saya gemetar memegang gagang pintu. Bukan karena takut, tetapi karena akhirnya saya melihat wajah asli mereka tanpa topeng. Mereka tidak hanya ingin tenaga saya dan uang saya. Mereka mengincar satu-satunya hal yang benar-benar milik saya. Rumah yang saya bangun dengan keringat sendiri. Malam itu, saya tidak tidur. Saya membuka laptop di kamar. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya tidak menangis. Saya menyusun rencana. Saya akuntan dari hidup saya sendiri. Saya tahu setiap angka. Saya tahu setiap rekening. Dan saya tahu bahwa selama ini, seluruh aliran uang di rumah ini bergantung pada satu sumber. Saya. Keesokan harinya, saya mulai bergerak. Diam-diam, perlahan. Satu langkah demi satu langkah. Pertama, saya menghubungi perusahaan saya. Kebetulan, ada proyek ekspansi besar di kantor cabang luar negeri yang membutuhkan seorang direktur untuk memimpin selama beberapa minggu. Atasan saya sudah lama menawarkannya, dan selalu saya tolak karena urusan rumah. Kali ini, saya menerimanya dengan senang hati. Kedua, saya pergi ke bank. Saya menutup kartu kredit tambahan yang dipegang Bagas. Bukan memblokir sementara. Saya menutupnya permanen. Saya juga memindahkan seluruh tabungan dari rekening bersama ke rekening pribadi yang hanya saya yang tahu. Ketiga, saya menghubungi seorang teman lama, Andi, yang kebetulan adalah konsultan hukum dan keuangan. Saya menceritakan semuanya. Andi mendengarkan dengan serius, lalu berkata, Maya, kamu punya semua bukti di tangan. Sertifikat rumah atas namamu, riwayat transfer, semua tagihan yang kamu bayar. Secara hukum, posisimu sangat kuat. Lakukan dengan tenang. Jangan terpancing emosi. Saya tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Tenang. Itulah senjata saya. Sebelum berangkat, saya tidak mengumumkan apa-apa. Saya hanya menyiapkan makanan untuk beberapa hari. Menaruhnya di kulkas, lalu meninggalkan catatan kecil di meja makan. Isinya singkat. Saya ada perjalanan dinas, urus rumah sendiri sementara saya pergi.
Lalu saya menarik koper saya keluar dari rumah Kebayoran Baru. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya merasa bisa bernapas. Malam sebelum keberangkatan, saya berdiri sebentar di ruang tengah yang gelap. Saya menatap setiap sudut rumah yang dulu saya bangun dengan cinta. Dinding tempat saya menggantung foto pernikahan. Dapur tempat saya memasak ribuan kali untuk orang yang tidak pernah berterima kasih. Sofa tempat suami saya tidur, sementara saya membereskan rumah. Saya tidak menangis. Saya hanya berbisik pelan pada diri sendiri. Sudah cukup. 3 tahun sudah lebih dari cukup. Lalu, saya mematikan lampu dan menutup pintu kamar untuk tidur terakhir saya di rumah itu sebagai perempuan yang menunduk. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal, mengenakan setelan kerja terbaik saya, dan berangkat ke bandara tanpa menoleh ke belakang. Pesawat lepas landas sore itu. Saya menatap kota dari jendela. Semakin lama, semakin kecil. Saya tahu, di bawah sana, sebuah kepanikan sedang menunggu untuk meledak. Tapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah saya siapkan. Hari pertama saya di luar negeri, ponsel saya mulai bergetar tanpa henti. Pesan pertama dari Bagas. Maya, kartu kreditku ditolak di kasir. Memalukan sekali. Kamu apakan? Saya tidak membalas. Saya meletakkan ponsel dan menikmati makan malam pertama saya dalam waktu yang sangat lama, yang tidak harus saya masak sendiri. Pesan kedua, 1 jam kemudian. Maya, ibu mau ke salon. Kartunya tidak bisa. Kamu kenapa sih? Cepat balas. Pesan ketiga dari Sinta. Mbak, aku mau pesan makanan. Semua kartu diblokir. Kita mau makan apa? Tolong transfer dong. Saya membaca semuanya dengan tenang sambil menyeruput kopi. Lalu dengan perlahan, saya mengetik satu balasan untuk grup keluarga. Halo semua, saya sedang dinas ke luar negeri. Soal kartu, semua sudah saya tutup karena tagihannya tidak wajar. Mulai sekarang, biaya hidup di rumah ditanggung kepala keluarga. Bagas, kamu suami, kamu laki-laki. Seperti kata ibu, perempuan tempatnya di rumah. Laki-laki yang cari nafkah. Silahkan tunjukkan, saya yakin kalian bisa. Lalu saya menambahkan satu kalimat terakhir. Oh ya, jangan lupa bayar listrik tanggal 15. Kalau telat, nanti gelap. Salam sayang. Maya. Setelah mengirim pesan itu, saya memblokir nomor ereker semua selama 24 jam penuh. Saya ingin mereka merasakan, untuk pertama kalinya, bagaimana rasanya hidup tanpa saya yang menyalakan lampunya. Malam itu, saya tidur lelap. Tidur paling nyenyak dalam 3 tahun terakhir. Hari-hari berikutnya di luar negeri menjadi titik balik dalam hidup saya. Di siang hari, saya memimpin rapat strategi dengan para eksekutif dari berbagai negara. Mereka mendengarkan setiap kata saya. Mereka menghormati keputusan saya. Di sana, saya kembali menjadi Maya Anjani yang sesungguhnya. Bukan pembantu, bukan mesin uang, tetapi seorang pemimpin. Di malam hari, saya berjalan-jalan menyusuri kota yang asing, menikmati makanan yang tidak harus saya masak, dan tidur tanpa harus memikirkan sarapan untuk 3 orang malas keesokan paginya. Saya merasa hidup untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Tentu saja, badai dari rumah tidak berhenti. Setelah blokir nomor, saya buka. Pesan-pesan terus berdatangan, dan nadanya semakin putus asa setiap hari. Bu Ratih mencoba memainkan rasa bersalah. Maya, tetangga sudah mulai bertanya-tanya, kenapa kamu pergi? Apa kamu mau membuat malu keluarga ini? Pikirkan nama baik kami. Saya membalas singkat. Bu, nama baik dibangun dari perbuatan, bukan dari menutupi kenyataan. Kalau ibu malu, mungkin sudah waktunya keluarga ini berubah. Sinta mencoba mengancam. Mbak, kalau Mbak tidak segera transfer, aku akan ceritakan ke semua saudara betapa jahatnya Mbak sama kami. Saya membalas dengan tenang. Silahkan, Sinta. Ceritakan juga bagian di mana kamu menggadaikan jam mendiang ayahku untuk membeli skincare. Ceritakan juga bagian di mana kalian berencana mengambil rumahku. Aku punya semua catatannya.
Setelah pesan itu, Sinta tidak pernah lagi mengancam. Di sela-sela semua itu, saya tetap bekerja dengan Andi dari jarak jauh. Kami menyusun setiap dokumen dengan rapi. Sertifikat rumah, riwayat transfer 3 tahun, semua tagihan. Bahkan rekaman percakapan yang tidak sengaja terekam di ponsel saya malam itu di dapur. Andi memastikan setiap langkah saya berdiri di atas dasar hukum yang kuat. Maya, kata Andi suatu malam lewat telepon. Aku sudah lama menjadi konsultan dan jarang aku melihat seseorang sesiap kamu. Kamu tidak bertindak karena marah. Kamu bertindak karena perhitungan. Itulah yang membuat posisimu tidak terbantahkan. Saya tersenyum. Marah hanya membuat orang ceroboh. Tetapi ketenangan ditambah bukti yang lengkap adalah senjata yang tidak bisa dilawan. Saya tahu ketika saya kembali nanti, saya tidak akan kembali sebagai perempuan yang dulu menunduk. Saya akan kembali sebagai seseorang yang memegang seluruh kendali. Dan malam itu, jauh dari rumah, saya akhirnya merasa siap. Ketika saya membuka blokir keesokan harinya, ponsel saya nyaris meledak. Puluhan pesan, belasan panggilan tak terjawab. Nada mereka sudah berubah total. Bagas, yang kemarin angkuh, kini memohon. Maya, maafkan aku. Ibu marah-marah terus. Sinta nangis. Listrik hampir mati. Tolong. Maya, kembalikan kartunya. Bu Ratih, yang kemarin menyebut saya menantu durhaka, kini menelpon sambil terisak. Maya, kamu kan menantu ibu. Mana boleh kamu tega begini? Ibu di sini kelaparan. Bagaimana bisa kamu meninggalkan kami? Saya menjawab pesan Bu Ratih dengan sopan, tapi dingin. Bu, bukankah ibu yang bilang saya sebaiknya berhenti kerja dan tidak usah mengurus uang? Saya hanya menuruti nasihat ibu. Sekarang Bagas yang kepala keluarga. Tolong percaya pada kemampuan anak ibu sendiri. Lalu datang pesan dari Sinta yang membuat saya hampir tertawa. Mbak, kulkas kosong. Aku tidak bisa masak. Aku tidak pernah masak seumur hidupku. Kita mau makan apa? Saya membalas. Sinta, kamu 30 tahun. Ada banyak video memasak di internet. Atau kalau mau, kamu bisa cari kerja seperti orang dewasa pada umumnya. Banyak lowongan. Saya tidak membalas lagi setelah itu. Saya sibuk. Proyek di kantor cabang berjalan lancar. Atasan saya memuji kepemimpinan saya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Saya bangun pagi bukan untuk memasak sarapan 3 orang malas, tetapi untuk diri saya sendiri. Sementara itu, kabar dari rumah datang melalui Mbak Asih, asisten rumah tangga paruh waktu yang biasa membantu saya. Mbak Asih masih setia mengabari saya, karena ia tahu siapa yang selama ini membayar gajinya. Katanya, rumah itu sudah seperti kapal karam. Listrik sempat padam 2 hari karena tidak ada yang membayar. Bagas mencoba melamar kerja, tetapi setelah bertahun-tahun menganggur, tidak ada yang menerimanya. Sinta akhirnya terpaksa bekerja paruh waktu di sebuah kafe, dan menangis setiap pulang karena tidak terbiasa bekerja keras. Mbak Asih juga bercerita hal-hal lain. Karena tidak ada uang, mereka mulai menjual barang-barang di rumah. Televisi besar di ruang tengah lenyap. Kemudian mesin cuci. Bu Ratih, yang dulu gemar belanja parsel mahal, kini berkeliling ke tetangga meminjam uang dengan berbagai alasan. Sampai tidak ada lagi yang mau meminjamkan. Nama keluarga itu, yang dulu mereka jaga dengan gengsi, kini menjadi bahan bisik-bisik di seluruh kompleks. Yang paling parah, kata Mbak Asih, adalah pertengkaran di antara mereka sendiri, tanpa saya sebagai sasaran. Bersama, mereka mulai saling menyalahkan. Bu Ratih menyalahkan Bagas karena tidak bisa menahan saya. Bagas menyalahkan Sinta karena boros. Sinta menyalahkan ibunya karena terlalu banyak menuntut. Rumah yang dulu mereka kira akan abadi dengan saya sebagai penopangnya, kini runtuh dari dalam. Suatu hari, Bagas menelpon, dan kali ini saya mengangkatnya. Suaranya sudah berbeda. Tidak ada lagi nada angkuh. Yang ada hanya keputusasaan. Maya,
Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Ibu sakit-sakitan. Sinta marah terus. Dan aku tidak punya uang sepeser pun. Aku baru sadar, selama ini kamu yang menanggung semuanya. Aku terlalu bodoh untuk melihatnya. Saya mendengarkan dalam diam. Bukan karena saya tersentuh, tetapi karena saya ingin ia menyelesaikan kalimatnya. Aku salah. Maya, aku membiarkan ibu memperlakukanmu dengan buruk. Aku menyuruhmu mengalah terus. Aku tidak pernah berdiri di sisimu. Maafkan aku, Bagas, kata saya pelan. Maaf, itu mahal harganya. Dan kamu mengucapkannya hanya setelah kamu kehilangan semua yang aku berikan. Itu bukan penyesalan. Itu hanya kepanikan. Ia terdiam lama di ujung telepon. Lalu saya menutup panggilan itu dengan tenang. Dan Bu Ratih. Bu Ratih mulai memainkan kartu andalannya. Sakit-sakitan. Suatu hari, Mbak Asi mengirim pesan panik. Bu Maya, Ibu Ratih katanya sakit jantung. Dibawa ke rumah sakit. Bagas terus menelpon ibu. Saya menghubungi rumah sakit secara langsung, tanpa melalui keluarga. Saya berbicara dengan dokter yang menangani. Hasilnya seperti yang sudah saya duga. Bu Ratih tidak sakit jantung. Tekanan darahnya naik sedikit, karena terlalu banyak makan gorengan dan marah-marah. Dokter menyarankan istirahat dan pola makan sehat. Tidak ada yang serius. Tetapi di mata keluarga itu, sakit adalah senjata untuk menarik saya kembali. Bagas mengirim pesan dramatis. Maya, ibu sekarat. Kalau kamu tidak pulang, kamu akan menyesal seumur hidup. Ibu memanggil namamu terus. Saya tahu itu bohong. Tapi saya tetap memutuskan untuk pulang. Bukan karena saya tertipu, tetapi karena perjalanan dinas saya memang sudah selesai. Dan karena sudah waktunya, saya menutup babak ini dengan benar. Saya kembali ke Jakarta 6 minggu kemudian. Tapi saya tidak langsung pulang ke rumah Kebayoran Baru. Saya menelepon Bagas. Dan saya memintanya menjemput saya di bandara. Saya ingin bicara empat mata dulu, sebelum menghadapi yang lain. Bagas datang menjemput. Saya nyaris tidak mengenalinya. Dalam 6 minggu, ia tampak menua bertahun-tahun. Wajahnya kuyu, matanya cekung. Sepanjang perjalanan, ia terus memohon, Maya, aku tahu aku salah. Aku janji akan berubah. Aku akan cari kerja sungguh-sungguh. Tolong, kembalilah ke rumah. Saya menatapnya tenang. Bagas, janji seorang pria yang putus asa tidak ada artinya. Tapi baiklah. Aku akan mempertahankan pernikahan ini dengan satu syarat. Antar aku ke apartemen di Kebayoran Baru, bukan ke rumah kita. Apartemen. Kenapa? Karena aku menyewa apartemen terpisah untuk diriku sendiri. Aku belum siap tinggal satu atap dengan ibumu dan adikmu lagi. Bagas mengerem mendadak di pinggir jalan. Ia menoleh. Mata anyone penuh kebingungan dan ketakutan. Tapi kenapa, Maya? Aku sudah berusaha. Apa kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Saya menarik napas. Bagas, selama 3 tahun aku mencintai kalian semua. Aku memberi sampai tidak tersisa. Dan apa yang aku dapat? Aku dianggap pembantu. Kalian bahkan berencana mengambil rumahku. Cinta tidak bisa dibangun di atas pengkhianatan seperti itu. Wajah Bagas memucat. Kamu dengar soal rumah. Aku dengar semuanya. Bagas, dari balik dinding dapur, malam ketika ibumu menyuruhmu membujukku balik nama, supaya separuh rumahku jatuh ke tangan Sinta. Tangan Bagas gemetar di setir. Ia tidak bisa berkata apa-apa, karena tidak ada yang bisa dikatakan untuk membela hal yang tidak terbela. Saya menyetujui untuk mampir ke rumah Kebayoran Baru sekali. Bukan untuk tinggal, tetapi untuk menyelesaikan semuanya secara terbuka, di hadapan semua orang. Ketika saya masuk, pemandangan di dalam membuat saya terdiam sejenak. Rumah yang dulu rapi, kini berantakan. Tumpukan piring kotor, baju kusut di mana-mana, dan bau pengap yang menusuk. Tanpa saya, rumah itu kehilangan tulang punggungnya. Saya berjalan pelan menyusuri ruangan yang dulu saya rawat setiap hari. Debu menumpuk di rak. Tanaman hias yang dulu saya siram setiap pagi sudah layu mengering. Rumah itu seperti tubuh yang kehilangan jantungnya. Dan untuk sesaat, saya merasakan kepedihan yang aneh. Bukan karena rindu pada mereka, tetapi karena melihat betapa banyak yang dulu saya berikan dan betapa cepat semuanya runtuh tanpa saya. Bu Ratih duduk di sofa,
langsung memasang wajah penuh penderitaan begitu melihat saya. Ia memegang dadanya. Maya, akhirnya kamu pulang juga. Ibu sakit-sakitan menunggumu. Kamu tahu betapa ibu menderita. Sinta berdiri di sudut. Wajahnya kusut. Tangannya kasar oleh pekerjaan yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Saya tidak duduk. Saya berdiri di tengah ruangan dan saya mengeluarkan sebuah map dari tas saya. Map tebal yang sudah saya siapkan selama berminggu-minggu. Sebelum saya bicara, saya ingin menunjukkan sesuatu kepada kalian semua. Kata saya, tenang. Saya membuka map itu dan meletakkan lembaran-lembaran kertas di atas meja, satu persatu. Rekening koran selama 3 tahun, setiap transfer, setiap tagihan listrik, air, makanan, cicilan. Setiap rupiah yang keluar dari kantong saya untuk menghidupi mereka. Ini, kata saya sambil menunjuk angka di kertas. Selama 3 tahun, saya mengeluarkan lebih dari 800 juta rupiah untuk keluarga ini. Untuk makanan, perawatan, belanja, dan kebutuhan kalian. Bukan untuk diri saya sendiri. Ruangan itu hening. Bu Ratih membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Lalu, saya mengeluarkan satu lembar lagi. Sertifikat rumah. Dan ini. Rumah ini atas nama saya. Dibeli dengan uang saya. Sebelum saya menikah dengan Bagas. Secara hukum, rumah ini 100% milik saya. Saya menatap Bu Ratih lurus. Ibu, malam itu saya mendengar semuanya. Saya mendengar ibu menyuruh Bagas membujuk saya balik nama rumah, supaya separuhnya jatuh ke tangan Sinta. Saya dengar setiap kata. Wajah Bu Ratih berubah pucat pasi. Topeng penderitaannya runtuh seketika. Itu hanya obrolan biasa. Kamu salah dengar. Saya akuntan, Bu. Saya tidak pernah salah dengar soal angka. Dan saya tidak pernah salah dengar soal niat. Sinta tiba-tiba berteriak. Suaranya melengking. Mbak jahat. Gara-gara Mbak, aku harus kerja di kafe seperti pembantu. Tangan aku rusak. Hidup aku hancur. Saya menoleh padanya dengan tenang. Sinta, bekerja itu bukan hukuman. Itu yang dilakukan orang dewasa selama 3 tahun. Aku bekerja dari pagi sampai malam, lalu pulang dan melayani kalian. Tidak ada yang menyebutku pembantu. Tapi sekarang, setelah 6 minggu bekerja, kamu sudah menangis. Sekarang kamu tahu bagaimana rasanya? Sinta terdiam, wajahnya merah. Tapi tidak bisa membantah. Bu Ratih mencoba bangkit dari sofa. Suaranya kembali meninggi. Kamu jangan menuduh sembarangan. Maya, mana buktinya kami mau mengambil rumahmu? Itu cuma karanganmu untuk mencari alasan menceraikan anakku. Saya menatapnya tanpa berkedip. Lalu, saya mengeluarkan ponsel saya dan menekan tombol putar. Dari ponsel, terdengar suara yang jelas. Suara Bu Ratih sendiri. Ya kamu bujuk dia. Suruh balik nama jadi nama kalian berdua. Kalau sudah, nama bersama. Separuh jadi hakmu. Nanti kalau ada apa-apa, Sinta juga kebagian. Lalu, suara Sinta. Tapi gimana caranya, Bu? Lalu, suara Bu Ratih lagi. Gampang. Bilang itu bukti cinta. Perempuan kalau sudah cinta, disuruh apa saja mau. Saya menghentikan rekaman itu. Ruangan itu sunyi seperti kuburan. Wajah Bu Ratih berubah dari merah menjadi putih pucat. Sinta menutup mulutnya dengan tangan. Bagas menatap ibunya dengan tatapan yang penuh kekecewaan dan rasa malu. Malam itu, ketika saya berdiri di balik dinding dapur, ponsel saya merekam semuanya. Kata saya, tenang. Jadi, Bu, ini bukan karangan. Ini suara ibu sendiri, hitam di atas putih. Dan sekarang, ada juga rekaman suaranya. Tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Topeng mereka sudah runtuh sepenuhnya di hadapan kebenaran. Bagas berdiri di antara kami, bingung dan hancur. Maya, jadi, bagaimana dengan kita, pernikahan kita? Saya mengeluarkan map terakhir, dokumen yang sudah disiapkan oleh Andi. Surat gugatan perceraian. Bagas, aku sudah memikirkan ini dengan jernih, bukan dalam keadaan marah,
tapi dalam keadaan paling tenang dalam hidupku. Aku ingin bercerai. Bagas terhuyung mundur. Maya, jangan. Aku akan berubah. Beri aku kesempatan. Aku sudah memberimu kesempatan selama 5 tahun. Bagas, aku memberimu rumah, makanan, uang, dan kesetiaan. Dan kamu memberiku ibumu yang menganggapku pembantu, adikmu yang menguras tabunganku, dan rencana untuk mengambil rumahku. Kesempatan sudah habis. Saya menaruh pena di atas surat itu. Tanda tangani. Aku tidak akan menuntut apapun darimu, karena memang kamu tidak punya apa-apa. Aku hanya minta satu hal. Kosongkan rumah ini dalam 30 hari. Bawa ibumu dan adikmu. Karena mulai hari ini, rumah ini akan saya jual. Bu Ratih menjerit. Kamu mau mengusir kami ke jalan. Dasar menantu durhaka. Tidak punya hati. Saya menatapnya untuk terakhir kalinya. Bu, selama 3 tahun, saya yang punya hati. Saya menampung ibu yang katanya kesepian. Saya memberi makan Sinta yang katanya sedang susah. Saya membiayai anak ibu yang tidak mau bekerja. Hati saya sudah saya berikan semuanya. Dan kalian menginjaknya. Sekarang, giliran saya menggunakan kepala saya, bukan hati saya. Saya berbalik dan berjalan menuju pintu. Di belakang saya terdengar isakan. Ceritane. Dan suara Bagas yang memanggil nama saya berulang kali. Tapi saya tidak menoleh. Untuk pertama kalinya, saya berjalan keluar dari rumah itu dengan kepala tegak, bukan dengan punggung yang membungkuk oleh beban. Hitam di atas putih, semua bukti ada di tangan saya. Mereka tidak punya apa-apa untuk dilawankan. Tentu saja, mereka tidak menyerah semudah itu. 30 hari yang saya berikan berlalu, dan rumah itu masih belum kosong. Mbak Asi mengabari saya bahwa Bu Ratih bersumpah tidak akan pernah pergi. Katanya, ia akan mati di rumah itu sebelum diusir oleh seorang menantu. Saya tidak terkejut. Saya sudah memperhitungkan ini. Maka saya tidak datang sendiri. Saya datang dengan Andi dan dengan dokumen hukum yang lengkap. Andi menjelaskan dengan sopan tapi tegas. Rumah itu sah milik saya. Mereka tinggal di sana tanpa hak hukum apapun setelah perceraian. Jika mereka menolak pergi, prosesnya bisa dilanjutkan secara hukum. Dan itu akan jauh lebih memalukan bagi mereka. Bagas, yang sudah lelah berperang melawan kenyataan, akhirnya menunduk. Bu, sudah. Kita pergi. Maya benar. Ini memang rumahnya. Bu Ratih menatap putranya dengan tatapan tidak percaya. Kamu membela dia. Kamu membela perempuan itu di atas ibumu sendiri. Aku tidak membela siapa-siapa. Bu, jawab Bagas pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku hanya sudah lelah. Lelah dengan semua kebohongan ini. Maya tidak salah. Kita yang salah. Itu mungkin satu-satunya kalimat jujur yang pernah Bagas ucapkan selama bertahun-tahun. Mereka pindah seminggu kemudian ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari Kebayoran Baru. Bagas, Bu Ratih, dan Sinta bertiga. Dengan beban hidup yang kini harus mereka tanggung sendiri. Saya menjual rumah Kebayoran Baru tidak lama setelah itu. Bukan karena saya butuh uang, tetapi karena rumah itu menyimpan terlalu banyak kenangan tentang versi diri saya yang lemah, saya ingin memulai dari halaman yang benar-benar baru. Dengan hasil penjualan dan tabungan saya membeli sebuah apartemen yang indah di kawasan yang tenang. Apartemen untuk satu orang, untuk diri saya sendiri. Setiap pagi, saya bangun tanpa suara perintah. Saya menyeduh kopi saya sendiri dengan tingkat kemanisan yang saya suka, tanpa ada yang mengeluh. Karier saya melesat. Setelah proyek ekspansi yang sukses, saya dipromosikan menjadi direktur regional. Penghasilan saya berlipat ganda. Dan yang lebih penting, ketenangan batin membuat saya tampak lebih muda dan lebih hidup dari sebelumnya. Orang-orang di kantor sering bertanya, apa rahasia saya? Saya hanya tersenyum. Rahasianya sederhana. Saya berhenti memberi tempat di hidup saya untuk orang yang hanya bisa mengambil. Saya mulai mengisi hidup saya dengan hal-hal yang dulu tidak sempat saya nikmati. Saya kembali melukis, hobi yang saya tinggalkan sejak menikah. Saya ikut kelas yoga setiap akhir pekan.
Saya bahkan menabung untuk perjalanan keliling dunia yang selalu saya impikan. Setiap pagi, saya bangun dan tersenyum karena hari itu sepenuhnya milik saya. Saya juga belajar satu hal penting selama bertahun-tahun. Saya mengira bahwa menjadi baik berarti selalu mengalah, selalu memberi, selalu menanggung. Tetapi saya keliru. Kebaikan yang sejati harus disertai dengan batas. Tanpa batas, kebaikan hanya menjadi undangan bagi orang lain untuk menginjak kita. Saya tidak lagi merasa bersalah karena memilih diri saya sendiri. Saya tidak lagi mengukur nilai saya dari seberapa banyak yang bisa saya korbankan untuk orang lain. Saya belajar bahwa harga diri adalah satu-satunya hal yang tidak boleh saya gadaikan untuk siapapun. Andi, teman lama yang membantu saya melewati badai itu, perlahan menjadi lebih dari sekedar teman. Hubungan kami berkembang pelan-pelan dengan saling menghormati. Tidak ada tuntutan, tidak ada beban. Ia tidak pernah meminta saya mengurus ibunya, tidak pernah meminta saya menanggung hidupnya. Ia adalah pria dewasa yang berdiri di atas kakinya sendiri. Sungguh berbeda dari pernikahan masa lalu saya. Saya tidak terburu-buru. Untuk pertama kalinya, saya menikmati hidup tanpa harus menyelamatkan siapapun kecuali diri saya sendiri. Setahun berlalu, sejak hari saya berjalan keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Sore itu, saya sedang berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan bersama Andi. Kami sedang memilih perlengkapan untuk apartemen baru yang lebih besar. Suasana hati saya ringan. Hidup terasa baik. Lalu, dari arah food court, saya mendengar sebuah suara yang sangat saya kenal. Suara melengking yang dulu menghantui setiap pagi saya. Bagas, kamu ini lambat sekali. Ibu minta teh yang gulanya sedikit. Kenapa kamu bawa yang manis begini? Kamu mau gula darah ibu naik. Saya berhenti melangkah. Saya menoleh ke arah suara itu. Di sebuah bangku food court, duduk Bu Ratih. Ia tampak lebih gemuk. Wajahnya lebih merah dari sebelumnya, tapi pakaiannya sederhana dan kusut. Di sampingnya, berdiri seorang pria, membungkuk, dengan kepala tertunduk. Pria itu adalah Bagas. Saya nyaris tidak mengenalinya. Dalam setahun, ia menua belasan tahun. Rambutnya mulai memutih di pelipis. Punggungnya membungkuk. Ia mengenakan kemeja usang dan celana kusut. Menggumamkan pembelaan diri yang lemah sambil membawa nampan teh untuk ibunya. Seperti seorang pelayan. Di mata Bagas, saya melihat sesuatu yang dulu ada di mata saya. Kelelahan yang tidak ada habisnya. Beban seorang yang melayani dan tidak pernah dihargai. Roda telah berputar. Pria yang dulu membiarkan ibunya memperlakukan saya sebagai pembantu, kini menjadi pembantu bagi ibunya sendiri. Tidak ada lagi istri yang menanggung semuanya. Tidak ada lagi rekening tanpa dasar untuk dikuras. Yang tersisa hanya kenyataan. Dan kenyataan tidak pernah berbohong. Bagas mengangkat wajahnya, dan untuk sepersekian detik, matanya bertemu mata saya dari kejauhan. Ia membeku. Saya melihat penyesalan, rasa malu, dan kerinduan bercampur menjadi satu di wajahnya yang letih. Saya tidak merasakan kemenangan. Saya tidak merasakan dendam. Saya hanya merasakan satu hal, kasihan dan kelegaan, bahwa saya tidak lagi menjadi bagian dari lingkaran itu. Saya tidak menghampirinya. Saya tidak melambaikan tangan. Saya hanya menatapnya sejenak, lalu berbalik, menggandeng tangan Andi, dan berjalan menjauh. Bagas adalah masa lalu yang sudah saya tutup dengan rapi. Sambil berjalan keluar, Andi bertanya pelan, "Kamu kenal mereka?" Saya tersenyum tipis. "Dulu, sudah lama sekali. Sekarang sudah tidak lagi." Dan itulah jawaban yang paling jujur. Mereka sudah menjadi bab yang tertutup. Sebuah pelajaran yang saya bayar mahal. Tapi pada akhirnya pelajaran yang menyelamatkan saya. Sahabat, cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana. Kebaikan yang tidak punya batas bukanlah kebaikan. Itu adalah pintu yang kita buka untuk orang-orang yang akan menginjak kita. Jangan pernah membiarkan pengorbananmu dianggap sebagai kewajiban. Dan jangan pernah merasa bersalah ketika kamu akhirnya memilih
dirimu sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang kuat di tempat kerja, dihormati banyak orang. Tapi pulang ke rumah hanya untuk diperlakukan seperti pelayan. Perempuan yang mengira diam dan mengalah akan membeli kedamaian. Padahal yang mereka beli hanyalah penghinaan yang lebih besar. Jika kamu salah satu dari mereka, ketahuilah, harga dirimu tidak pernah bisa ditukar dengan ketenangan palsu. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Bagas. Pria yang menggunakan kata keluarga sebagai tameng untuk menghindari tanggung jawab. Pria yang membiarkan ibunya menyakiti istrinya, lalu menyuruh istrinya mengalah demi kedamaian. Pengorbanan tidak boleh hanya berjalan satu arah. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Ratih yang melihat menantunya bukan sebagai anak, melainkan sebagai sumber daya untuk diperas. Yang takut kehilangan kendali atas anaknya, sehingga memilih menghancurkan rumah tangganya. Pada akhirnya, ketakutan dan keserakahan mereka justru menghancurkan diri mereka sendiri. Bu Ratih kini menua di sebuah kontrakan sempit, dilayani oleh anak yang tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Sinta belajar dengan cara yang keras bahwa hidup tidak memberi makan gratis kepada orang yang menolak bekerja. Dan Bagas, pria yang dulu punya istri, rumah, dan masa depan, kini hanya memiliki penyesalan. Sementara saya membangun kembali hidup saya, lebih kuat dari sebelumnya. Saya belajar bahwa memberi tanpa batas hanya akan mengundang mereka yang ingin mengambil tanpa henti. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus bertahan dalam penderitaan demi pengakuan yang tidak akan pernah datang. Atau kita bisa berdiri, menutup buku itu, dan menulis kisah yang baru. Saya memilih yang kedua, dan itu adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi yang sama? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya membaca setiap satu di antaranya. Dan jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan jejak agar saya tahu untuk siapa saya bercerita. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.